Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya Dian Arif Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen perbankan di materi manajemen permodalan. Kita masuk ke materi pertama, yaitu manajemen permodalan di bank syariah. Terutama kita akan masuk ke permodalan di bank syariah. Perangkat yang sangat penting atau sangat strategis dalam menopang kepercayaan adalah permodalan yang cukup dan memadai. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva di samping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan risiko atau terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat atau nasabah. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik modal. Kita lanjut ke fungsinya. Fungsinya itu saya akan menyebutkan beberapa. Satu, yaitu sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan atau deposito atau pemilik rekening. Kedua, yaitu sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas para partisipan pasar membandingkan dengan return of investment di antara bank-bank yang ada. Lanjut kita ke materi fungsi yang lain, yaitu untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi. Kedua, untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank. Keempat, sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat. Kita lanjut ke berikutnya, ke sumber permodalan. Ada 3, pinjaman subordinasi, saham preferen, lalu ada saham biasa. Kita masuk ke pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman subordinasi ini terdiri dari semua bentuk kewajiban berbunga yang dibayar kembali dalam jumlah yang pasti atau fix dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman subordinasi bervariasi dari capital note sampai debenture dengan jangka waktu yang lebih panjang. Terus ada surat hutang dalam jumlah kecil dapat diterbitkan dan dijual langsung kepada nasabah bank. Ada capital notes lain dan beberapa debentur kecil dapat diterbitkan dan dijual kepada bank koresponden. Debentur dalam jumlah besar dengan jangka waktu yang lebih panjang ditempatkan secara private atau dapat dijual melalui investment bank kepada masyarakat atau lembaga keuangan seperti asuransi dan dana pensiun, seperti itu.
Kita lanjut ke saham preference selanjutnya. Saham preference adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Hal ini disebabkan mendapatkan hak pembagian di dividen secara tetap. Terdapat 3 karakteristik saham preference yang membuatnya mirip dengan obligasi. Yang pertama ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya. Kedua, dividen tetap selama masa berlaku dari saham. Ketiga, memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan dengan saham biasa. Keunggulan saham preference itu lebih aman dibandingkan dengan saham biasa, karena saham preference memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu. Akan tetapi saham preference mempunyai kelemahan, yaitu sulit untuk diperjualbelikan seperti saham biasa karena jumlahnya yang sedikit. Kita masuk ke saham biasa. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut diikuidasi. Hal ini disebabkan pemilik saham biasa tidak memiliki hak istimewa. Pemilik saham biasanya juga tidak memperoleh pembayaran dividen selama perusahaan tidak memperoleh laba. Setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dengan ketentuan one share one vote. Pemegang saham biasanya memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain. Kita masuk ke penentuan sumber modalnya. Penentuan sumber modal sumber permodalan bank yang tepat adalah didasarkan atas beberapa fungsi penting yang dapat diperani oleh modal bank, yaitu ada 2 fungsi. Yang pertama, apabila modal harus berfungsi menyediakan proteksi terhadap kegagalan bank, maka sumber yang paling tepat adalah modal ekuitas atau equity capital. Modal ekuitas merupakan penyangga untuk menyerap kerugian, dan kecukupan penyangga itu adalah kritikal bagi solvabilitas bank. Oleh karena itu, bila kerugian bank melebihi net worth, maka likuiditas harus terjadi. Kita masuk ke fungsi kedua. Bila modal ini disediakan untuk memberikan proteksi terhadap kepentingan para deposan, maka pinjaman subordinasi dan debentures juga berfungsi seperti equity capital. Bila kerugian melebihi modal ekuitas, maka bank harus diikuidasi, tetapi dana yang dipasok oleh pemberi modal pinjaman dan pemilik debentures harus menjadi penyangga untuk melindungi kepentingan para deposan. Jadi modal pinjaman tidak secara langsung melihat kegagalan atau kerugian bank. Lanjut ke kecukupan bank atau kecukupan modalnya. Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara membandingkan modal dengan dana pihak ketiga, dan kedua membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Membandingkan modal dengan dana pihak ketiga. Dilihat dari perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasifa merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan sistem pihak ketiga yang biasanya pakai giro, deposito, dan tabungan. Cara perhitungannya itu modal cadangan itu dibagi hasil keseluruhan dari giro, tabungan, dan deposito. Itu sama saja dengan persentase sekitar 10%, seperti itu.
Lalu dari perhitungan tersebut bisa dilihat ciri-cirinya. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal akan disimpan cukup dengan hanya 10% saja. Dan dengan rasio tersebut permodalan bank dianggap sehat. Rasio antar modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung resiko. Oleh karena itu, modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Kita masuk ke membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan pada tahun 1988 disetujui oleh BIS, Bank for International Settlement, yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara maju yang menetapkan CAR, yaitu rasio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva berisiko. Kesepakatan ini dilatar belakangi oleh hasil pengamatan para ahli perbankan negara-negara maju, termasuk para pakar IMF dan World Bank, tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional. Berdasarkan indikasi-indikasi itu, lalu BIS menetapkan ketentuan perhitungan capital adequacy ratio atau CAR yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi, yaitu yang fair atau adil di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko. Kita lanjut ke kecukupan modal bank. Modal kecukupan ini ada dua, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Kita bahas yang modal inti dulu. Modal inti itu terdiri dari setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi bank milik koperasi, modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya. Terus ada juga agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham. Terus ada modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga apabila saham tersebut dijual. Lalu ada cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari pengisian laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS. Lalu cadangan tujuannya itu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu oleh persetujuan RUPS. Lalu ada laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan. Lalu ada laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Lalu laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Lalu kita masuk ke modal pelengkapnya. Modal pelengkap terdiri atas cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal secara terinci. Modal pelengkap ini secara rincinya, modal pelengkap dapat berupa 1. Cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan. Lalu ada modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri seperti tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh. Tidak dapat dilunasi oleh inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI. 6. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian. Masuk ke pinjaman bunga yang dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi. Ini lanjut. Pinjaman subordinari yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank, lalu mendapatkan persetujuan dari BI, tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, minimal berjangka waktu 5 tahun,
pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI, lalu hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir kedudukannya sama dengan modal. Jadi modal pelengkap ini hanya diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Ya, itu saja yang saya akan jelaskan dari permodalan bank syariah, yaitu modal untuk memulai perjalanan membuka bank syariah dengan transaksi-transaksinya. Sekian teman-teman yang mau mendengarkan dan bisa menerima materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.